Setidaknya sekali khatamlah pada bulan ini. Ya. Maka hak Quran ini yang pertama, baca. Jangan pernah lewatkan setiap hari kecuali membaca Quran. Ini kita kalau membaca media sosial, rajin. Membaca WhatsApp, rajin. Membaca di Facebook, rajin. Membaca di Instagram, rajin. Membaca di internet, rajin. Membaca Quran tidak mau. Ya. Ini hak pertama yang harus kita tunaikan. Jangan pernah lewatkan satu hari kecuali membaca Quran. Tidak sempat pagi, baca ke malam. Ya, tidak bisa banyak, baca satu halaman setiap hari. Rutinkan. Setiap hari satu halaman. Tidak bisa satu halaman baca dua halaman. Tidak bisa dua halaman, tiga. Begitu seterusnya. Jangan tawar, Ustaz, bisa tidak 2 ayat? Bisa sih bisa, tapi keterlaluan. Ya. Rutinkan. Ya, coba rutinkan satu hari satu halaman. Ya. Insya Allah hidup kita lebih baik. Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena kalau kamu baca Quran, nanti Quran ini akan datang memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat. Saat itu nanti kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat nanti, ayah kita lari, mak kita pergi menjauh, pasangan hidup kita menjauh, anak-anak kita pergi menjauh. Selama di dunia, kalau kita ada masalah, cerita pertama kali kepada mereka. Kalau masih ada ayah dan ibu kita, kita akan ngadu kepada mereka. Tidak ada ayah ibu kita, ngadu kepada pasangan kita. Tidak ada pasangan kita, ngadu kepada anak. Di akhirat nanti semua lari. Tidak mau ketemu sama kita. Kita juga tidak mau ketemu sama dia. Nafsi-nafsi. Apa yang akan menyelamatkan kita saat itu? Salah satunya bacaan Quran kita. Kalau tidak pernah baca Quran selama hidup, merugilah pada saat itu. Kita ini kadang-kadang baca Quran, kalau ada orang mati baru baca Qurannya. Ada mati baca Yasin, barulah dia baca Quran. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan begini, Quran ini diturunkan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Tapi kadang-kadang kita mati dulu orang baru baca Quran. Ini bukan masalah boleh atau tidak membaca Yasin untuk orang yang mati ya. Tapi kadang-kadang perangai kita, mati dulu jiran kita, mati dulu jamaah kita, barulah kita baca Quran. Itu pun tidak menentu cara bacanya. Datanglah takziah, solat isya pun tak datang. Saya kalau balik kampung, ada orang meninggal, tidak pernah saya pergi takziah. Kenapa saya tidak pernah pergi takziah? Apakah saya pandang haram mereka? Tidak. Karena saya benci perangai orang di situ. Pergilah setelah solat isya takziah, mendoakan orang yang mati. Solat isya pun dia tidak. Solat isya pun dia tidak. Pergilah sok-sokan mendoakan orang yang mati. Ngirim Al-Fatihah kepada orang yang mati. Hei, kau solat isya saja tidak. Ada namanya Tuan Syekh Harudin di Malaysia. Beliau umpamakan begini. Orang pergi mendoakan orang mati, ngirim Al-Fatihah, ngirim Yasin, ngirim tahlil untuk orang yang mati, tapi tidak sholat. Itu sama seperti orang mau transfer uang, tapi saldo dia tak ada. Sampai tak kira-kira? Ustaz, nanti kami transfer 1 juta. Oke. Tapi saldo dia 0 rupiah. Sampai tak kira-kira ke rekening saya? Apa yang akan sampai? Saldo dia tak ada. Itulah kadang-kadang perangai kita. Kalau ada orang yang mati rajinnya baca Yasin, bukan luar biasa. Solat pun tidak. Di waktu lain tidak baca Quran. Maka hak Quran yang pertama harus kita tunaikan. Baca setiap hari. Jangan pernah lewatkan. Baca setiap hari. Ya. Ini terapkan di keluarga kita. Tengok anak, suruh baca Quran. Tengok istri yang bagi suami, suruh baca Quran. Istri tengok suami, suruh baca Quran. Budayakan ini membaca Quran. Insya Allah keluarga itu tentram, adem, tenang. Tapi kalau tidak ada Quran hidup di rumah itu ibarat rumah yang sangat gelap. Ada diumpamakan dalam satu riwayat,
rumah yang dibacakan Quran di bumi ini, itu oleh penduduk langit terlihat seperti kita melihat bintang di langit. Kita kalau waktu malam melihat bintang di langit kan, begitu tinggi nampak dia berkedip, nampak bercahaya. Rumah kita kalau dibaca setiap hari Quran, begitu dilihat oleh penduduk langit di bumi ini. Rumah yang tak pernah dibacakan Quran di situ, gelap gulita, tidak ada nampak apa-apa. Maka tidak ada nur rumahnya. Ya, hak Quran yang pertama baca. Janji ya, baca ya. Setiap hari baca Quran. Jangan pernah lewatkan ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, hak Al-Quran yang harus kita tunaikan, an-nahfadhahu, hafal. Hafal Quran ini. Tidak bisa 30 juz, hafallah juz 30. Ya. Tidak bisa kita menghafal 30 juz, hafal juz 30. Kita ni kadang-kadang kalau dangdut yang diputar langsung connect dia. Begadang jangan begadang. Langsung dia connect. Siapa penyanyinya itu, Bu? Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Pasti dalam hatimu berkata, itu Rhoma Irama. Tahu. Dan bisa nyambung. Hafal kita. Tapi kalau dibacakan Quran, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Apa sambungannya tu? Apa ya? Tak tahu dia. Surah apakah itu? Tak tahu dia. Maka kadang-kadang kita lebih mendewakan dangdut, mendewakan lagu daripada ayat Allah. Allah kirim kita surat 114. Hafallah paling tidak 1 juz. Allah kirim kita 30 juz surah di dalam Al-Quran. Allah kirim kita 30 juz di dalam Al-Quran. Hafal paling tidak 1. Ini dari dulu kalau solat tidak pernah keluar daripada qul. Waladdallin. Qul huwallahu ahada. Habis itu qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. 60 tahun dia solat berputar-putar di qul ini saja. Betul atau betul? Ada yang tak baca qul hari ini? Ada yang tak baca qul hari ini? Jujur saja kita semua baca qul hari ini. 60 tahun solat berputar-putar di qul ke qul, qul ke qul, qul ke qul. Kenapa? Tidak hafal. Itu pun yang qul-qul tu tidak tahu kapan dia hafal sebenarnya. Bu, tahu tidak kapan qul huwallahu ahad? Tahu kapan hafal qul huwallahu ahad? Tidak tahu kita kan? Karena dari kecil biasa dibacakan, hafal sendiri. Sama seperti Al-Fatihah, tidak tahu kita kapan Al-Fatihah kita hafal kan? Tiba-tiba sadar-sadar sudah hafal. Tidak pernah kita secara khusus menghafal Quran ini. Cerita lagi, banyak cerita. Habis waktu kita setiap hari. Tidak ada kita sisakan untuk Quran. Mulai sekarang buat jadwal. Jam sekian sampai jam sekian ini waktu untuk Quran. Jangan ganggu gugat. Stop semua. Jauhkan handphone. Ini kalau megang handphone sambil baca Quran tidak jadi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin tengok dulu. Tengok sekali bersambung yang kedua. Ulang balik. Yang hafal tadi hilang lagi. Jauhkan handphone dulu. Saat membaca Quran, saat menghafal Quran jauhkan. Baik, itu yang kedua ya. Hak Quran yang harus kita tunaikan, hafal. Yang ketiga, anna ta'arafa ma'anihi atau tafsirihi. Kita harus mengetahui makna-makna ayat Quran ini ataupun tafsirnya. Harus. Kenapa harus? Sungguh sangat naif kita baca Quran, kita khatamkan Quran, tapi tidak tahu apa isi yang kita baca. Saya sering menyampaikan begini. Ada orang dengan bangganya mengatakan, saya sudah tamat baca Quran 10 kali. Lalu kita bertanya, apa isi Quran yang kamu baca itu? Mestinya kan kalau sudah tamat membaca buku 10 kali, bisa dia cerita A sampai Z. Tapi malangnya banyak orang Islam membaca Quran, khatam membaca Quran, ditanya apa isinya, tidak tahu sama sekali.
Tidak usahlah ayat-ayat yang lain. Al-Fatihah saja ditanya maksudnya tidak tahu dia apa-apa. Ya. Ditanya maksud Al-Fatihah saja tidak tahu dia maksudnya apa. Ya. Baik. Misalnya dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa maksud maghdubi dan ad-dallin? Apa maksud ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Pantas waktu sholat pikirannya melayang ke dapur. Tadi belum cuci piring, habis berbuka tadi. Besok sahur nak masak apa pula lah ini. Kenapa? Mulut komat kamit membaca tidak tahu apa artinya. Baru arti perkata saja tidak tahu kita. Apalagi tafsirnya, apalagi maknanya secara mendalam. Maka oleh karena itu kita harus mengetahui makna Al-Quran ini. Apa itu? Teroris itu. Baik, kita harus tahu makna Al-Quran. Ya. Bagaimana kita supaya tahu? Ini nasihat saya. Kalau membaca Quran ini, bagus Quran ini. Kalau membaca Quran, usahakan yang ada terjemahnya. Kalau ibu membaca Quran satu halaman, misalkan setiap hari rutin satu halaman, setelah baca satu halaman, sisakan waktu membaca terjemahannya. Ya. Memang itu belum mewakili makna ayat yang sesungguhnya. Setidaknya ada sedikit bayangan yang kita dapat. Yang terbaik apa? Di sini ada kuliah tafsir, datang belajar. Ya. Datang belajar supaya kita kenal dengan Al-Quran. Ya. Itu hak Al-Quran yang ketiga yang harus kita tunaikan. Yang keempat, an-natadabbarahu, hendak kita mentadabbur Quran. Apa maksud mentadabbur Quran itu? Apa maksud mentadabbur Quran? Kita merenungkan maknanya. Bukan sekedar mengetahui makna zahir ayat itu, tapi kita mencoba memasuki lebih dalam makna ayat tersebut. Saya kasih contoh. Maka dalam Quran Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabbur Quran itu? Apakah hati mereka sudah terkunci, kata Allah. Jadi orang yang tidak mau mentadabbur Quran ini hatinya terkunci. Baik, ini nampaknya tak aman lagi kita nih. Dah meletus-letus terus di situ. Yang keberapa tadi itu? Yang keempat ya. Sekarang yang kelima ya. Baik, yang kelima. Yang kelima, hak Al-Quran yang harus kita tunaikan, pelajari Quran ini. Ini kita kadang-kadang untuk adik-adik nih yang kecil-kecil ini kita suruh belajar Quran. Kita sok-sokan macam dah pandai betul. Ya, orang tua ini kadang-kadang nyuruh anaknya belajar Quran bukan main. Pergi ngaji. Seolah-olah dia dah pandai ngaji. Hei, tajwid pun kau tak tahu. Tanya izhar, ikhfa, iqlab pun kau tak tahu. Belajar. Tidak ada cerita, oh saya kan sudah tua, malu. Apa pula kita malu? Saya selalu nasihatkan. Malah kalau boleh kita mati, status kita pelajar Quran. Ya. Kalau boleh kita mati, status kita pelajar Quran. Saya banyak jamaah saya yang bergelar profesor. Mereka lulusan dari luar negeri. Setelah mereka pensiun, mereka profesor di bidang sains, bidang ekonomi, sains sosial dan sebagainya. Setelah mereka pensiun, apa kerja mereka? Belajar Quran kembali. Itu profesor tuh. Kita kadang-kadang profesor, tidak kompor yang bocor, betul ya ada. Belajar Quran tidak mau. Ya. Pelajari balik Quran ini. Jangan padakan dulu kita belajar masa di kampung dulu. Kita belajar Quran waktu kecil. Sekarang umur dah 50, 60. Sudah 50 tahun tak belajar Quran. Dulu belajar Quran umur 7 tahun sampai 10. Setelah itu tak pernah lagi belajar Quran. Itu pula lah kita padakan sampai sekarang. Bacaan Al-Fatihah kita tak pernah kita upgrade. Kalau mobil kita upgrade. Honda kita upgrade. Handphone kita upgrade. Rumah kita renovasi. Bacaan Quran kita tak pernah kita renovasi. Tak pernah kita upgrade. Maka belajar.
Yang terbaik apa? Di sini ada kuliah tafsir, datang belajar. Ya. Datang belajar supaya kita kenal dengan Al-Qur'an. Ya. Itu hak Al-Qur'an yang ketiga yang harus kita tunaikan. Yang keempat, an-natadabbarahu, hendak kita mentadabbur Quran. Apa maksud mentadabbur Quran itu? Apa maksud mentadabbur Quran? Kita merenungkan maknanya. Bukan sekedar mengetahui makna zahir ayat itu, tapi kita mencoba memasuki lebih dalam makna ayat tersebut. Saya kasih contoh. Maka dalam Quran Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabbur Quran itu? Apakah hati mereka sudah terkunci, kata Allah. Jadi orang yang tidak mau mentadabbur Quran ini hatinya terkunci. Baik, ini nampaknya tak aman lagi kita nih. Dah meletus-letus terus di situ. Yang keberapa tadi itu? Yang keempat ya. Sekarang yang kelima ya. Baik, yang kelima. Yang kelima, hak Al-Quran yang harus kita tunaikan, pelajari Quran ini. Ini kita kadang-kadang untuk adik-adik nih yang kecil-kecil ini, kita suruh belajar Quran. Kita sok-sokan macam dah pandai betul. Ya? Orang tua ini kadang-kadang nyuruh anaknya belajar Quran bukan main. Pergi ngaji. Seolah-olah dia dah pandai ngaji. Hei, tajwid pun kau tak tahu. Tanya izhar, ikhfa, iqlab pun kau tak tahu. Belajar. Tidak ada cerita, oh saya kan sudah tua, malu. Apa pula kita malu? Saya selalu nasihatkan. Malah kalau boleh kita mati, status kita pelajar Quran. Ya. Kalau boleh kita mati, status kita pelajar Quran. Saya banyak jamaah saya yang bergelar profesor. Mereka lulusan dari luar negeri. Setelah mereka pensiun, mereka profesor di bidang sains, bidang ekonomi, sains sosial dan sebagainya. Setelah mereka pensiun, apa kerja mereka? Belajar Quran kembali. Itu profesor tuh. Kita kadang-kadang profesor, tidak kompor yang bocor, betul ya ada. Belajar Quran tidak mau. Ya. Pelajari balik Quran ini. Jangan padakan dulu kita belajar masa di kampung dulu. Kita belajar Quran waktu kecil. Sekarang umur dah 50, 60. Sudah 50 tahun tak belajar Quran. Dulu belajar Quran umur 7 tahun sampai 10. Setelah itu tak pernah lagi belajar Quran. Itu pula lah kita padakan sampai sekarang. Bacaan Al-Fatihah kita tak pernah kita upgrade. Kalau mobil kita upgrade. Honda kita upgrade. Handphone kita upgrade. Rumah kita renovasi. Bacaan Quran kita tak pernah kita renovasi. Tak pernah kita upgrade. Maka belajar. Ya, kalau tidak salah di sini ada tahsin ya. Ada tahsin di sini. Datang. Ini kadang-kadang tuh yang minta ampun tuh dah ada di bawah gurunya belajar, saya tidak mau dia datang. Lampau betul. Ya? Seolah-olah itu tidak penting. Itu sangat penting. Kita solat wajib baca Fatihah. Tidak betul bacaan Fatihah kita, solat kita bisa tak sah. Ya. Membaca alhamdu, dia baca alhamdu. Ha jadi kha, salah. Berubah makna. Ya. Iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'budu, salah. Ya. Banyak kesalahan. Saya ini banyak mendengar ya. Salah. Ya. Tak usah dulu buat ceramah yang lain-lain tu. Ini kita kadang-kadang memilih judul ceramah tu ke langit yang ketujuh. Tapi baca Quran saya tidak lulus. Itu aja dulu. Buat wirid ibu-ibu, apa wiridnya? Belajar membaca Quran, tahsin. Itu saja, tidak usah repot-repot. Ini kadang-kadang kita pengennya judulnya apa gitu. Tapi baca Quran pun tidak lurus. Belajar lagi, belajar. Jangan malu kita belajar. Kalau bisa mati kita, status kita pelajar Quran. Karena kata Nabi, khairukum. Kalau kita belajar Quran saja, itu statusnya khairukum. Orang terbaik di sisi Allah. Baru belajar loh itu, belum pandai itu. Status pelajar saja, khairukum, orang terbaik. Masya Allah ya. Jadi hak Quran ini yang kelima, belajar. Quran itu ada tajwid, ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ya, ada waqaf ibtida,
Banyak yang harus dipelajari Quran ini, ya. Di Mesir, di Shubra namanya, itu ada satu kampus khusus belajar membaca Quran. Pakar-pakar qiraat itu semua keluar dari Shubra, Mesir itu. Khusus belajar baca Quran. Kita kadang-kadang menganggap belajar Quran ini pelajaran yang remeh. Pelajaran anak-anak. Padahal kita sendiri tak pandai. Ya? Tidak pandai. Baik. Itu yang keempat tadi ya. Sorry, yang kelima ya. Baik, yang keenam. Yang keenam, amalkan. Tidak ada gunanya kita baca. Tidak ada gunanya kita hafal. Tidak ada gunanya kita fahami maknanya. Tidak ada gunanya kita tadabbur. Tidak ada gunanya kita belajar. Kalau tak diamal, sia-sia semua itu. Maka harus diamalkan. Quran ini tidak boleh sekedar kitab bacaan yang dibaca oleh lidah kita. Tapi dia harus menjadi pemahaman. Dari pemahaman melahirkan perbuatan. Maka akhlak Nabi itu dipuji Allah dalam Quran surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu hai Muhammad sangat agung, kata Allah. Kenapa akhlak Nabi dipuji Allah dengan akhlak yang sangat agung? Datang sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kaifa khuluqu Rasulillah? Bagaimana akhlak Nabi itu rupanya? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Pandangan mata Nabi sesuai Quran, kerja Nabi sesuai Quran, keluarga Nabi sesuai panduan Quran, kehidupan sosial Nabi sesuai dengan Quran, pergaulan Nabi sesuai dengan Quran. Kita kadang-kadang bacaan kita Quran, tapi amalan kita amalan iblis dan syaitan. Kenapa begitu? Oh, suka menipu, suka berbohong. Padahal kita baca nih dalam Quran, tak boleh berbohong, tak boleh menipu. Tapi masih menipu dalam kerja, menipu dalam berjualan, berniaga, berkata-kata masih bohong. Ya? Maka harus diamalkan. Untuk bisa kita amalkan harus dibaca, harus dipahami, harus ditadabbur, ya, harus belajar, dan kalau bisa hafal, barulah bisa kita amalkan.